kenal semuanya, nama aku Alif, Naufal Ramadan. Di sini aku bakal memberikan sebuah biografi singkat dari Abdul Haris Nasution atau Jenderal Besar TNI Purnawirawan AH Nasution. Jenderal Besar TNI Purnawirawan Abdul Haris Nasution dikenal juga sebagai peletak dasar perang gerilya pada masa perlawanan kepada Belanda. Dan juga tertuang dalam bukunya yaitu Strategy of Guerrilla Warfare yang kini sudah diterjemahkan ke beberapa bahasa asing dan juga sebagai buku wajib militer bagi sejumlah negara di dunia. Abdul Haris Nasution dilahirkan pada 3 Desember 1918 di Hutapungkut, Kecamatan Kota Nopan, Tapanuli Selatan. Setelah ia lulus daripada pendidikan tersebut, ia melanjutkan karirnya sebagai seorang guru atau dikenal dengan Pak Nas. Pak Nas ini adalah seorang guru yang berada di Penggulu dan juga di Palembang. Namun rupanya pekerjaan sebagai seorang guru ini kurang srek, bahasa kita mah kurang srek diminati oleh Pak Nas. Lalu Pak Nas ini akhirnya melirik dan tertarik kepada militer. Akhirnya Pak Nas ini masuk ke pendidikan Corps of Plating Reserve Officer atau Korps Pendidikan Perwira Cadangan di Bandung pada tahun 1940 sampai dengan 1942. Dalam revolusi kemerdekaan 1946 1948, beliau diberi wewenang untuk memimpin divisi Siliwangi. Ketika itulah muncul ide tentang perang gerilya. Sebagai bentuk perang rakyat, metode ini dikembangkan setelah Pak Nas menjadi seorang Panglima Komando Jawa Revolusi Kemerdekaan II pada tahun 1948 sampai 1949. Lanjut kembali ke tahun 1948, Pak Nas memimpin pasukan Siliwangi yang menumpas pemberontakan PKI di Madiun. Ia nyaris tewas bersama mendiang putrinya Ade Irma yang tewas tertembak di rumahnya ketika pemberontakan G30 SPKI. Meskipun sangat mengagumi Bung Karno, tampaknya kedua tokoh Indonesia ini bisa dibilang kurang akur. Karena keduanya sering berselisih paham antar satu sama lain. Pak Nas dituding hendak melakukan kudeta terhadap Presiden Republik Indonesia pada masa itu, yang berujung Pak Nas ini dicopot jabatannya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Namun setelah mereka berdua akur kembali, kemudian Pak Nas diangkat kembali jabatannya menjadi Kepala Staf Angkatan Darat karena Bung Karno mempercayai Pak Nas ini sebagai koformatur pembentuk kabinet karya dan kabinet kerja. Namun tampaknya keduanya tidak akur lagi setelah pembebasan Irian Barat lantaran sikap politik Bung Karno yang cenderung kepada PKI dan juga Pak Nas ini sebagai sasaran daripada PKI. Maka dari itu Pak Nas menganggap bahwa Bung Karno ini cenderung pro kepada PKI, di mana pada saat itu Pak Nas ini sebagai sasaran dari pemberontakan PKI. Namun naasnya yang menjadi korban pemberontakan PKI ini adalah mendiang putrinya, yaitu Ade Irma Suryani Nasution dan juga ajudannya Letu Pir Tendean. Jenderal Besar Nasution ini menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 2000, tanggal 9 bulan 9 di Rumah Sakit Gatot Subroto, di mana pada tanggal tersebut Pak Nas menjadi masuk daftar sebagai buruan PKI.
Segitu dan sekian sejarah biografi singkat dari Pak Nas atau Jenderal Besar TNI Purnawirawan Abdul Haris Nasution. Terima kasih telah menonton. Saya Liv Noval. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.